Bab 412. Katakan syaratmu. Katakan intinya. William tampak jelas tidak terlalu sabar. Oh, hanya saja nanti kamu harus bersamaku ke hotel di dalam kamar selama 1 jam. Apa yang kamu katakan? William terkejut langsung duduk tegak, dia menyipitkan matanya menatap Fanny Wang. Tatapannya dipenuhi dengan penghinaan. Fanny Wang menggigit bibirnya, "Hei, kamu tidak perlu dengan ekspresi ini, kan? Aku juga tidak punya pikiran apapun terhadapmu. Walaupun ada pemikiran lain, bukankah masalah ini juga memberi keuntungan kepada pria? Ekspresimu ini, seakan-akan ke hotel bersamaku bisa membuat kamu malu saja." Tidak setuju. William langsung menjawab Fanny Wang, mengeluarkan sebatang rokok, menghidupkannya kemudian mengisap dengan kuat. "Apa kamu masih ada urusan lain? Jika tidak aku pamit dulu, besok kamu lebih baik umumkan dengan baik-baik." William baru mau berdiri dan pergi, Fanny Wang langsung mengulurkan tangannya menahan tangannya William. Dalam sekejap, William langsung berespon dengan cepat, dia menarik tangannya dan menyingkirkan tangan Fanny Wang. "William, tunggu sebentar. Dengarkan aku mengatakannya." William tetap terlihat seperti gaya mau pergi, dia melihat Fanny Wang dengan tidak senang, "Kamu sudah menunda waktuku." "William, dengarkan aku mengatakannya, aku tidak ada maksud lain, maksudku adalah setidaknya kamu mau beri aku sedikit muka, kan? Kamu temani aku ke hotel, kita di dalam 1 jam dan setelah orang lain melihatnya, jadi mereka bisa bilang kita berdua sangat baik. Apa perlu seperti ini? Bagi orang yang mau membatalkan pernikahannya besok." Tatapan William seperti pisau. "Pasti ada. Hari ini kamu sangat baik padaku, besok aku langsung tinggalkan kamu, jadi aku terlihat ada muka. Aku adalah wanita, wanita harus ada muka yang cukup, jika tidak setelah disebarkan keluar, bukankah menandakan kamu benci denganku?" William dengan ekspresi yang sangat cuek tidak mengeluarkan suara apapun. Fanny Wang lanjut berkata, "Hanya pinjam waktumu 1 jam saja, aku janji besok akan mengumumkannya, aku akan bilang jika kita berdua tidak cocok dan aku ingin membatalkan pernikahan. Aku sudah kerja sama denganmu begitu lama, apa tidak bisa kamu kerja sama denganku ini saja?" William memegang rokok dan dengan elegan menghisap beberapa kali lalu memuntahkan asap rokok. "Jujur saja, aku memang tidak senang untuk kerja samamu tentang ini." Wajah Fanny Wang menjadi buruk, dia semakin mengeratkan giginya. "Baik. Besok aku umumkan jika hubungan kita berdua tidak cocok, dan kamu jatuh cinta dengan seorang yang sakit jiwa. Tutup mulutmu. Apa kamu ingin mati? Coba saja sekali lagi jika kamu berani membahasnya." William langsung melototinya dengan tajam, ekspresinya sangat menyeramkan. Fanny Wang menaikkan dagunya, dia tidak memerdulikan semua lagi. "Aku sudah seperti ini juga, aku tidak ada yang tidak berani lagi. Bunuh aku jika kamu berani." Sekarang bukan tidak boleh untuk membunuh Fanny Wang, bagi dia membunuh orang adalah hal semudah membalikkan telapak tangan, seperti membunuh seekor semut begitu gampang. Hanya saja, jika begitu akan menarik perhatian publik. Kenapa kekasih William menghilang? Jika melakukan seperti ini, dia terlalu bertindak gegabah, dan kekurangan akal pikiran, jadi masalah bodoh yang seperti ini, William tidak akan melakukannya. Jika bisa membuat Fanny Wang mengumumkannya, dia sudah bisa membuat pandangan dan perhatian orang pergi dari Fanny, walaupun kedepannya Fanny mati dengan tragis juga tidak bisa menarik perhatian orang. "Baiklah, aku hanya beri kamu waktu 1 jam, aku harap kamu jangan berulah. Aku benci orang melanggar kemauan aku." Fanny Wang langsung tertawa. Yang dia pikirkan adalah, jika masih bisa bersama lebih lama, maka kemungkinan dia memberikan obat ketiga akan semakin tinggi. "William, terima kasih sudah menjaga mukaku." Fanny Wang berkata dengan senyum manis. William bukan beri dia muka, dia berdiri dan berkata dengan tenang, "Aku bukan demi kamu, aku demi wanitaku." Dia tidak ingin Stella menjadi topik pembicaraan di saat yang berbahaya. William sudah keluar dari kamar, Fanny Wang langsung dengan cepat ikut dari belakangnya. Setelah dia dilema sebentar, Fanny Wang masih tidak tenang dan maju menahan pundaknya William. William terkejut, dia hampir melemparkan Fanny Wang keluar.
Dia sangat benci wanita yang menyentuh dia secara langsung, terutama area pin 9 gang. Pastinya selain Stella. Lepaskan. Jika kamu tidak ingin kulemparkan. Fanny Wang mencemberutkan bibirnya, setelah dia berpikir sebentar, tetap tidak berani untuk membuat William marah, dia langsung menarik kembali tangannya, walaupun dia tidak terlalu rela. Hanya dengan mendekati William, dia sudah bisa mengsatu baunya yang menggoda sudah bisa membuat dia menjadi kacau. Fanny Wang dengan senang mengikuti langkah kaki William dan berlari dengan langkah kaki yang kecil. Stella bahkan makan apa setelah selesai juga tidak tahu. Dia terus-menerus berpikir dengan kacau. Sangat tidak senang, tidak disangka dia melihat Fanny Wang dan William yang sedang kencan. Kencan. Dia sangat marah. Dia sudah mau menggila. Tapi, kenapa dia sangat marah? Stella berusaha berpikir, tetapi dia juga tidak bisa mengingat masa lalu. Sebenarnya apa masa lalu dia dengan William? Aku sudah kenyang. Stella meletakkan pisau dan garpu sambil mencemberutkan mulutnya yang kecil. Secepat ini kenyang. Kamu juga tidak makan terlalu banyak. Lina dengan tidak percaya melebarkan matanya, mulutnya dipenuhi dengan makanan, jadi saat dia berbicara terdengar kasar, ini tidak cocok dengan standarmu, kamu adalah babi rumah kita. Kamu paling hebat dalam makan. Yoshua Tian hampir memuntahkan makanannya karena perkataan Lina. Dia masih dengan tidak malu bilang orang adalah babi, dilihat dari gaya hari ini, Linalah babi yang hanya tahu makan. Stella mencemberutkan mulutnya, tidak selera, lebih baik kamu makan kenyang. Jika kamu ke depannya tidak ada makanan ringan di asrama, kamu jangan berharap untuk mengisi perut. Yoshua Tian mengedipkan matanya, bukankah semalam sudah belikan kamu begitu banyak makanan ringan? Aku sudah letakkan di bawah meja. Belum selesai mengatakannya, Lina langsung memberi dia sebuah tatapan yang tajam. Yoshua Tian yang berbicara sebentar, dia merasa langsung dipotong barusan. Stella mendorongkan piringnya, dia tidak semangat dan tidak terlalu senang. Aku pergi dulu, kalian berdua makan pelan-pelan. Tidak perlu khawatir denganku, aku jalan santai sebentar kemudian naik taksi kembali ke sekolah. Tidak boleh. Kamu tidak boleh pergi sendiri. Nasi Lina masih ada di mulut, dia langsung dengan cepat berdiri. Akhirnya Yoshua Tian dan Lina belum kenyang langsung ikut Stella keluar dari restoran. Stella menundukkan kepala, lalu menendang batu kecil di lantai dengan malas dan tidak semangat. Lina dengan Yoshua Tian membahas masakan apa yang paling enak dan masakan mana yang paling tidak enak. Lina tidak tahu jika perkataannya diingat oleh seseorang dengan dalam. Saat makan di Kiyu, semua yang pernah dibilang tidak disukainya akan hilang dari menu makanan. Stella mendengar mereka berdua sedang berbincang-bincang, membuatnya tidak bisa berpikir dalam sesaat. Dia menaikkan kepala lalu terkejut. Di sana, tidak kejauhan, ada Kanza yang membukakan pintu kepada William. William juga berdiri di pintu tidak masuk, melainkan diam-diam menunggu Fanny Wang naik ke mobilnya. Stella menghentakkan napas, matanya melotot dengan sangat besar. Fanny Wang naik ke mobil William. Stella langsung membungkukkan tubuhnya dan melewati hutan melaju ke depan. Lina membalikkan kepala langsung tidak melihat Stella lagi, dia membalikkan kepala, tetapi dia tetap tidak melihat gadis itu. Gawat, kenapa Stella menghilang? Aku tadi masih melihat dia di sampingku. Yoshua Tian sebagai polisi, dia selalu memerhatikan Stella, dia menggunakan mulutnya mengarahkan ke arah semak-semak dan berkata, itu, bukankah dia di sana, dia sedang menirukan lebah untuk mengambil madu. Lina melihat ke sana hampir tertawa. Stella jongkok di dalam semak-semak, tangannya menggenggam sebuah daun yang besar menutupi kepalanya. Dia seperti ulat kecil yang imut. Kenapa gadis itu? Lina memiringkan kepalanya dengan kebingungan. Yoshua Tian melihat ke kejauhan, nada bicaranya menjadi dingin, aku tahu apa yang sedang dilihatnya. Apa? Dia sedang menangkap perusak hubungan orang. Lina, lihat ke sana. Yoshua Tian menepuk pundak Lina dan menunjuk ke arah sana. Lina melihat ke sana, dia melihat William sedang masuk ke dalam mobil. Dan di dalam mobil terlihat seseorang yang berpakaian oranye. Dia, si William.
Lina terkejut hingga wajahnya memucat. Yoshua Tian langsung menutup mulutnya. Ya Tuhan, jika kamu begitu kuat dalam berbicara lagi, maka akan ketahuan oleh William yang sensitif itu. Lina langsung melepaskan tangannya Yoshua Tian, dia dengan cepat berlari ke sisi Stella, dia menarik Stella lalu bertanya, gadis, apa yang sebenarnya terjadi? Sebenarnya dia ingin bertanya, siapa berpakaian oranye duduk di dalam mobil William. Tetapi yang dilihat Lina malah sebuah wajah yang sangat sedih dan dipenuhi dengan air mata. Stella. Lina dengan suara yang sedih memeluk Stella. Stella dengan gagap berkata, Lina, hatiku sangat sakit, kenapa sakit sekali? Aku tidak ingin menangis, tetapi air mata terus mengalir keluar. Lina mengeratkan giginya, jangan takut. Dia memang sangat menarik perhatian di luar, kita juga tidak kekurangan dia. Apa yang perlu dibanggakan, kita juga tidak mau dia. Jangan sedih lagi, pria memang seperti ini, pria memang suka selingkuh, mereka adalah benda yang tidak berguna. Stella mencemberutkan mulutnya dan menutup mata, air mata yang mengalir semakin banyak. Yoshua Tian menggosok sepatunya, lalu dengan suara yang ringan melawan, sebenarnya bukan semua pria adalah benda yang tidak baik, ada juga pria yang baik. Stella langsung keluar dari pesatukan Lina, dia menggunakan punggung tangannya menyeka wajahnya, menghisap ingus, kemudian melihat ke arah mobil William lagi. Beberapa mobil itu perlahan bergerak. Bab 413. Obat ketiga. Aku mau mengejarnya. Aku mau ikut pergi melihat sebenarnya apa yang terjadi. Stella dengan semangat melompat di tempat. Lina mengeratkan giginya, baik. Kita ikut dia, lihat si Bangs Asteriste William ini mau kemana. Ketangkap juga baik, jadi langsung matikan hatimu saja. Saat Yoshua Tian belum sempat menyadari, Lina sudah menarik Stella ke mobil Yoshua Tian, lalu berteriak, Yoshua Tian bodoh. Cepat kemari, ikut mereka. Benar mau ikutin. Sangat bahaya. Lebih baik jangan ikutin mobil William, bahaya sekali. Yoshua Tian tidak berhenti bicara sendiri, dia naik ke mobil dengan tidak ikhlas, di bawah tatapan Lina, dia terpaksa menghidupkan mobilnya dan mengikuti ke arah William. Wajah Stella kemerahan, kedua matanya juga merah, dia mengeratkan giginya dan melihat ke depan dengan tegang hingga tidak mengedipkan matanya. Lina sedang melihat detil Stella sekarang, dia tidak tahan untuk menghela napas. Walaupun gadis ini sudah amnesia, tetapi dia tetap memerdulikan William. Fanny Wang duduk di samping William, dia senang dari dalam hatinya. Dia tadi tidak menolak saran dari Fanny untuk ke hotel, pasti adalah efek dari dua obat itu. Fanny Wang seakan-akan sudah melihat kemenangan di depan mata. Kanza mengerutkan alisnya, dia dari kaca spion melihat-lihat. Tidak disangka ada orang yang mengikuti mereka. Siapa yang seberani ini hingga berani mengikuti mobil mereka? Dan juga teknik mengikutinya tidaklah tinggi dan sangat gampang diketahui. Ternyata ada seorang pria menghubungi Kanza, Kanza memasang headset dan mengangkatnya. Kak Kanza, ada mobil yang terus mengikuti kita. Bagaimana mengurusinya? Tunggu sebentar, aku nanya tuan muda. Kanza memutarkan kepalanya lalu berkata kepada William yang memejamkan matanya. Tuan muda. Ada mobil yang terus mengikuti kita dari belakang. Mata William bergerak kemudian berhenti beberapa saat, biarkan saja, tidak perlu dipedulikan. Oh, baik. Kanza sedikit terkejut. Tuan muda tidak apa-apa kan, kenapa dia tidak memerdulikan walaupun ada orang yang ikut dari belakang? Kanza mengatakan kepada mereka, biarkan saja, tuan muda bilang tidak perlu pedulikan. Kanza berbicara sambil melihat mobil di belakang dari kaca spionnya. Kanza semakin aneh, kenapa tuan muda bisa bawa Fanny Wang ke hotel? Pintu mobil terbuka, William turun dari mobil, lalu berdiri dengan ekspresi yang buruk. Fanny Wang malah seperti seekor burung yang dengan senang melompat keluar mobil dan melihat sekitaran. Kanza meminta izin menggunakan tatapannya kepada William. William dengan tidak senang berkata, Kanza, pergi pesan sebuah kamar. Baik, tapi, kenapa? Kanza menggaruk kepalanya dengan ekspresi yang bingung. Omong kosong yang banyak.
Cepat pergi jika kusuruh. William mengerutkan alisnya dan mengamuk. Kanza tidak berani banyak bicara lagi, dia langsung berlari masuk ke dalam. William melihat Fanny Wang sekilas, kemudian duluan masuk ke dalam. Fanny Wang langsung diam-diam tertawa dan mengikuti William. Mereka berdua sangat bergairah, mereka bersamaan masuk ke dalam Hotel Hilton, pemandangan mereka sangat menggoda. Sepanjang jalan Yoshua Tian berkendara mobil dengan tegang, Stella dengan tidak tenang menatap ke depan, hanya ada Lina seorang yang tidak berhenti mengutuk William, pastinya semua pria juga sudah terlibat. Dia tidak berhenti mengubah kata-katanya, dia tidak suka mengulang kata-kata. Krik. Yoshua Tian memberhentikan mobil di tempat parkir, kepalanya hampir saja tertabrak. Bagaimana kamu berkendara? Bodoh sekali. Hah. Hilton. Mereka datang ke Hilton. Ah, William terlalu menjengkelkan. Kenapa dia seperti ini? Saat Lina sedang merepet dengan tidak senang, pintu mobil sudah terbuka. Stella yang biasanya paling lambat, kini dia malah sangat cepat seperti burung terbang ke dalam hotel. Lina terkejut, dia juga langsung turun dari mobil dan mengejar Stella. Yoshua Tian mengejar dua wanita gila itu sambil berkata kepada diri sendiri, aku hebat sekali, tidak bekerja dan minta izin, malah masih mau memerankan peran penguntit. Kanza memberikan kartu kamar kepada William lalu melihat William dan Fanny Wang ke arah lift. Ini, tidak mungkin, kan? Kanza terkejut. Tuan muda, tidak disangka, mau ke kamar Hotel Hilton dengan Fanny Wang. Apa yang mau dilakukan selanjutnya? Jangan-jangan. Kanza sangat terkejut, dia menggelengkan kepalanya dengan kuat, kemudian mengejar William. Mereka barusan naik, Stella sudah masuk. Dengan gugup berlari ke dalam dan tidak tahu mau ke arah mana, terakhir Lina yang lebih pandai langsung menarik Stella ke depan resepsionis. Itu, William ke kamar nomor berapa? Lina berteriak dengan kuat. Hilton memang Hilton, walaupun beberapa karyawan sangat terkejut, tetapi mereka tetap tersenyum dengan tenang. Halo, apa ada yang bisa dibantu? Bukankah aku sudah tanya? William ke kamar nomor berapa? Maaf, kamu tidak bisa memberikan informasi tamu. Lina terdiam. Stella mulai mencemberutkan mulutnya dan mau menangis. Yoshua Tian tidak sanggup melihatnya lagi, dia mengeluarkan kartu polisinya. Halo, aku adalah polisi, ada sebuah kasus yang perlu menyelidiki keadaan. Lina dan Stella bersama-sama menggunakan tatapan kagum melihat Yoshua Tian. Setelah itu, saat mereka bertiga naik lift ke atas, ekspresi Yoshua Tian sangat buruk. Aku sudah melakukan kesalahan, aku salah pergunakan pekerjaan, jika atasanku tahu, dia pasti akan menghukumku, Aish. Lina menepuk pundak Yoshua Tian dengan menanggung semua, berkata, hei bocah, jika kamu dipecat, aku akan menghidupkan kamu. Mata Yoshua Tian langsung menjadi semangat, benarkah? Kamu benar mau menghidupi aku? Lina berkata dengan terus terang, kamu bisa melakukan banyak hal dan bisa memasak, apa kamu bisa melahirkan? Yoshua Tian menjadi canggung. Dia baik dalam hal luar dan pandai memasak, tetapi dia adalah pria, bagaimana dia bisa melahirkan? Fanny Wang masuk ke dalam kamar, dia mengunci kamar dulu, matanya langsung melihat ke arah William, kemudian dia langsung melepaskan sepatu dan stoking dengan alami, sehingga memperlihatkan kedua paha yang putih. Roknya sangat pendek, pas-pasan membungkuk pantatnya. Sekarang hanya terlihat dua paha dan sangat menggoda. William sudah sangat tidak senang dan berjalan ke dalam duduk di sofa, kemudian mengeluarkan ponsel langsung internetan memeriksa dokumen. Dia mau melihat si Fanny Wang ini masih bisa melakukan siasat buruk apa. William, mau minum apa? Tidak, aku belum haus. Jangan sungkan, aku lihat pelayanan di sini lumayan bagus. Mereka tahu Presiden William yang datang, mereka langsung membawakan bir anggur merah 50 tahun, bagaimana jika mencicipinya? Tidak perlu. Aku juga minum, masih ada 1 jam. Fanny Wang mengatakannya sambil berjalan ke depan rak bir, setelah membukanya, dia menuangkan birnya. Pastinya dia membelakangi William dan meletakkan obat ketiga ke dalam bir. Menggoyangkan, bir anggur yang indah, warna ungu kemerahan itu menutupi semua bekas bubuk obat.
Wangi sekali, warnanya juga cantik, walaupun bukan yang paling baik, tapi coba saja untuk menghabiskan waktu yang bosan. Fanny Wang menggoyangkan pinggangnya berjalan ke depan William, kemudian memberikan gelas kepada William. Dia terlihat senyum seperti biasa, sebenarnya kini jantungnya berdetak dengan kencang. Tegang sekali. Ini adalah waktu yang paling menegangkan. Jika William minum bir ini, maka dia sudah berhasil. William terus menatap layar ponselnya dan berkata dengan cuek, "Letakkan di meja saja." Jantung Fanny Wang berdetak seperti suara gendang yang kuat. "Minumlah sedikit, dengan kemampuan kamu dalam minum bir, kamu tidak akan mabuk." "Kenapa? Kenapa kamu begitu senang? Apa ada sesuatu di dalam bir ini?" Uhuk. Fanny Wang terkejut hingga batuk. Untungnya dia memiliki tingkat konsentrasi yang lumayan baik, jika tidak bir itu sudah tumpah. William tertawa licik, "Kenapa? Aku hanya sembarangan berbicara saja." "Sudah mengejutkanmu." Mata yang tajam seperti elang menatap Fanny Wang terus, hingga membuatnya merinding, tangan yang memegang gelas bir menjadi bergetaran. William yang tidak mengeluarkan suara apapun terlihat lebih menakutkan. Saat Fanny Wang tidak tahu harus berbuat apa, William malah mengambil birnya dan menaikkan leher lalu minum semuanya. Mungkin karena terlalu menyukai William ini, Fanny Wang malah merasa gaya dia menaikkan leher saat minum bir sangat menggoda. Dia melihat hingga terbengong, saat William memberikan gelas kosong kepadanya, Fanny Wang baru menyadari jika dia sudah berhasil. 3 obat, sekarang sudah diminum semua oleh William. Ya Tuhan, siapa yang beritahu dia apakah dia sudah terlalu bahagia? Yeyah. William perlahan menelan bir itu, lidah yang berwarna merah muda dengan pelan mengelilingi bibirnya, seperti sebuah gaya menikmati yang belum puas. Dia menutup matanya kemudian mengatakan, manajer Gao tidak termasuk bodoh, bir yang dibawakan adalah bir bagus, rasanya sangat wangi." Kemudian dia baru perlahan membuka matanya, kemudian langsung melihat Fanny Wang berkata, Apa kamu sesenang ini? Aku hanya minum saja membuatmu senang hingga melebarkan mulutmu. Apa ada yang kamu taruh di dalam bir ini?" Hah? Fanny Wang terkejut. Dia bahkan tidak tahu jika ekspresinya sudah memperlihatkannya karena kesenangan yang hebat. Dia langsung mengembalikan ekspresi seriusnya, pura-pura dengan tenang berkata, "Apa sih, aku tidak senang kok. William, sebenarnya aku tidak rela meninggalkanmu, aku sedih karena jodoh kita yang sudah mau selesai. Apa kamu melihat kesedihanku?" Fanny Wang sengaja menurunkan wajahnya, dia menurunkan sampai ke depan wajah William untuk dilihatnya. Karena membungkukkan badan dan kerah baju yang sangat rendah, jadi saat dia membungkukkan badan, kedua benda subur Fanny Wang langsung terlihat oleh William. Inilah efek yang dia mau. Dia tidak memakai pakaian dalam, menggunakan postur tubuh yang baik, dia malah menempelkan sebuah tempelan transparan di dadanya, dengan ini berarti semua sudah dilihatnya. Bab 414. Aku datang mencari William. William hanya melihat dia sekilas saja, kemudian dia memundurkan badannya dan bersandar di punggung sofa, mengeluarkan ponsel meletakkan di depan mata, dengan fokus melihat ponsel dan tidak melihat Fanny Wang lagi. Di dalam kamar kembali ke dalam keheningan yang canggung. William hanya menganggapnya sebagai benda, bahkan dannya juga tidak dilihat. Fanny Wang diam-diam mengeratkan giginya, dia merapikan rambutnya dengan canggung dan berdiri tegak. Aku tidak takut, sebentar lagi. Saatnya kamu yang memohon padaku. William, panas sekali cuaca ini, aku tadi keringatan, jadi aku pergi mandi dulu ya. Fanny Wang sedang menggerakkan matanya, dia melihat reaksi William, terutama melihat ke bagian bawahnya. Sayangnya orang tetap tidak memperdulikan apapun, bahkan juga pura-pura tidak mendengar kata-katanya dan tidak mempedulikan dia. Fanny Wang menguatkan dirinya dan menghentakkan napas lalu berjalan ke dalam kamar mandi. Setelah masuk, dia langsung melepaskan semuanya, lalu di depan cermin melakukan bermacam-macam pose menggoda, bertindak murahan. Nanti kamu akan memohon padaku, nanti kamu akan sangat sadis, hehehe. Fanny Wang menggigit handuk, kemudian bergoyang ke sana kemari di depan cermin, dalam pikirannya memikirkan segala gaya untuk menggoda William.
Dia sudah memutuskannya, tanpa mempedulikan dirinya yang tidak berpakaian apapun, dia membuka pintu kamar mandi dan keluar, lalu berkata kepada William. "Hei!" William tetap tidak mempedulikan dia dan bermain ponselnya. Wanita indah yang tidak berpakaian sama sekali berdiri di sini, dia malah tidak melihat sama sekali. "Hei hei hei. Mehem." William akhirnya mengerutkan alisnya dan menjawab, tapi dia tetap tidak melihatnya. "Apa kamu mau mandi bersama?" "Pastinya tidak." William gelombang lihatlah aku sekali ya. Fanny Wang sangat marah, dia menjinjitkan kakinya dan memiringkan pinggangnya. William akhirnya melepaskan ponsel dan melihatnya. Fanny Wang tersambar oleh tatapan itu hingga semua titik di dadanya menjadi merinding. William melihat Fanny Wang sekilas, berhenti hampir 1 menit, kemudian dia dengan tenang menurunkan pandangannya lanjut melihat ponsel Fanny Wang melebarkan matanya karena tidak percaya. Tidak disangka William tidak ada reaksi apapun setelah melihatnya. "Apa kamu ada melihatku?" William tertawa dingin, "Sudah lihat, kamu seperti ayam hutan yang rontok." Oh." Fanny Wang terdiam dengan kesadisan William. Menjengkelkan. Fanny Wang membalikkan badannya ke dalam kamar mandi, dia marah William tidak mengerti menikmati keindahan sambil mandi. Dia mandi air hangat sambil menasihati dirinya, tidak apa, setelah dia mandi nanti, setelah dia keluar, mungkin William sudah bereaksi. Obat itu bukanlah obat biasa. Fanny Wang tidak terlalu sabar, tidak tenang dan panik, setelah dia mandi dengan cepat, terutama bagian utama yang dicuci berkali-kali, dia baru keluar dengan membungkus handuk dan mengusap rambut. "Ah, dingin sekali." Fanny Wang sengaja berteriak, melompat ke atas tempat tidur kemudian membungkus dirinya dengan selimut. Fanny Wang melihat sekali lagi ke arah William yang duduk di sofa, dia benar sudah mau pingsan, sudah beberapa saat, pria ini masih menatap ponsel. Apa yang enak dilihat, apakah lebih enak dilihat dari wanita cantik yang baru selesai mandi ini? Apa ini? Kenapa William yang sudah makan obat masih bisa tidak nafsu sama sekali? Kenapa seperti ini? Fanny Wang mengerutkan alisnya dan mulai berpikir sembarangan. Kini ponsel William berdering, dia mengangkatnya kemudian saat dia dengar telepon, dia melihat sekilas ke arah Fanny Wang. Hanya saja tatapan saat melihatnya tetap sangat dingin dan biasa. Seperti bukan melihat wanita yang wangi, melainkan tante berantakan tetangga sebelah. Mehem. Baik, aku sudah tahu. William langsung dengan cepat menyelesaikan telepon, setelah menutupnya, dia baru bertanya kepada Fanny dengan napas yang tambah berat, "Fanny, apa kamu sedang menggodaku?" Hah? Karena dia tidak menyangka pria yang seperti gunung dingin ini mengajak dia berbicara. Dia segera mulai tersenyum dan cantik seperti air, dia juga mengulurkan tangannya yang putih kemudian memanggil William, "William, sini dong, aku dingin sekali, kamu kesini pesatu uke aku untuk hangatin." Suara dia begitu lembut dan manis seperti pulut yang direndam di dalam madu. "Dingin. Bukankah tadi kamu bilang sangat panas?" Wanita memang banyak berubah. William mengatakannya dan berdiri lalu berjalan dengan pelan ke arah tempat tidur. Fanny Wang melihat pria tampan yang perlahan-lahan berjalan mendekati dia seperti adegan mimpi, dia hampir pingsan karena semangat. "William, rambutmu masih basah, apakah perlu aku bantu kamu mengusapnya?" William duduk di samping tempat tidur sambil mengambil rambut Fanny dan mengsatuumnya di hidungnya. Seketika seluruh darah di sekujur tubuh Fanny Wang langsung naik hingga ke otaknya, wajahnya sangat merah, dia mencium aroma dari William membuatnya tidak bisa bernapas dengan lancar. Baik. Fanny Wang langsung menyandar di tubuh William, dia lunak seperti ular yang tidak bertulang. William mengambil handuk dengan pelan mengusap rambutnya Fanny. Seakan-akan ada tangan yang tidak terhitung banyaknya sedang menahan hati Fanny Wang. Napas Fanny Wang semakin panas dan panik, dia tidak tahan lagi, dia langsung meret engkul lehernya William, dan menolong William ke tempat tidur. Dia langsung mendekatkan B1 birnya dan mengsatuum leher William. William tidak melarangnya dan tidak menolaknya, dia malah membiarkan Fanny mengsatuum di dadanya dengan sangat padat.
Dia perlahan memejamkan matanya, karena godaan dari Fanny Wang dan kerongkongan yang sedang bergerak. Napas dia semakin berat. Fanny terus-menerus memanggil William, ditambah dengan kuatnya napas, dan suara Des et Han yang tidak berhenti, suara yang dikeluarkan tidak jelas dan mesra, seperti kucing yang sedang menggila. William tidak tahan lagi, dia berteriak dengan suara yang rendah, kemudian membalikkan badan lalu menahan Fanny di bawah tubuhnya, dia mengulurkan tangan lalu dengan cepat membuka handuk di tubuhnya. William, berikan aku. Fanny seperti seekor ular putih, di depan William, dia terus-menerus bergoyang, bibirnya yang merah menjadi cemberut, tatapan yang menggoda terus-menerus melihat dia. William menyipitkan matanya melihat tubuh di bawahnya, dia perlahan mengulurkan tangan dan menahan di Deet dannya lalu bergerak dengan kuat. Bagus. William, berikan aku. Fanny Wang tiba-tiba bergerak dengan senang, dia mengangkat kakinya. Sedikit demi sedikit menahan William, dan menyentuh bagian di dalam resleting celana William. Suhu udara di kamar tiba-tiba menurun. Seluruh kamar dipenuhi dengan suara bernapas dan bicara pria dan wanita yang rendah. Tanpa melihatnya, hanya dengan mendengar suaranya juga bisa orang tersipu. Stella, Lina dan Yoshua Tian berhenti di lantai 16, setelah lift terbuka, mereka bertiga langsung terkejut. Seluruh lorong dipenuhi dengan pria kekar berbaju hitam. Mereka berdiri dengan tegak dan ekspresi yang dingin, seolah-olah seperti raja yang serius. Ya Tuhan, mengejutkan saja. Lina menepuk Deet dannya dan masuk ke dalam pesatu ukan Yoshua Tian. Yoshua Tian menjadi senang karena gerakan Lina ini, bagus-bagus, meskipun menyalahgunakan kartu polisi, tetapi dilihat dari keadaan sekarang, dia tidak rugi. Hehe, rasa Lina bergantung pada dirinya sangat enak. Dilarang bergerak. Tidak boleh ada orang yang datang ke lantai ini, turun. Seorang pria kekar berbaju hitam berteriak, wajahnya terlihat sangat galak, dan mengeratkan gigi dengan hebat. Stella ketakutan hingga menyusutkan lehernya karena pria itu. Gadis yang sangat penakut bawaan lahir, kini kakinya mulai bergetar. Lina masih lumayan berani, bertanya, kami adalah teman William dan datang untuk mencarinya, bukankah dia di sini? Pria itu melihat Lina sekilas, tanpa berkata apapun, dia langsung berjalan kemari, mengulurkan tangan dan mau mengangkat lehernya Lina. Lina ketakutan hingga mengeluarkan suara jeritan, Yoshua Tian langsung maju dengan cepat menghalangi Lina, kemudian bersamaan juga dia langsung menangkapnya dan menarik lengan pria itu ke belakangnya. Wah, Yoshua Tian, kamu bisa juga ya, hebat. Hebat kepalamu. Cepat tekan lift, kita cepat pergi. Yoshua Tian keringat dingin. Di sini ada 17-18 pria yang kuat, dia hanya satu orang saja, dan ini sudah menyerang duluan, jika masih tidak pergi, apa mau dirobohkan mereka baru dipasang lagi. Lina langsung menekan tombol lift, di sana sudah ada 7-8 pria yang datang, ada yang mengangkat kakinya dan ada yang mengeluarkan pistol, dilihat saja sudah tahu jika mereka mau menghancurkan Yoshua Tian. Hentikan. Apaan kalian? Sebuah suara teriakan yang kuat, seluruh pria kelompok hutang lunas langsung tidak bergerak. Dari dalam muncul Kanza yang sangat kekar, dia mengerutkan alis sambil melihat pria yang ada di lantai, kemudian dia dengan tidak senang melihat sekilas ke arah Lina, hanya sekilas saja sudah membuat wajahnya menjadi sangat pucat. Ya Tuhan, Tuhan sudah mau membunuhnya. Tuan muda mereka membawa Fanny Wang ke hotel, ini adalah pertama kalinya, tapi langsung ditemukan oleh Stella. Stella bantu Kanza yang gugup untuk mengatakannya. Nona Stella, kenapa kamu ke sini? Mata Kanza melotot dengan sangat bulat. Semua pria langsung terkejut. Oh, wanita ini adalah wanita milik ketua. Stella mencemberutkan mulutnya, Deet dannya naik turun karena dia marah, aku datang cari William. Hah? Cari tuan muda. Kenapa? Aku lihat dia datang ke sini, aku mau cari dia. Bawa jalan.